Bismillahirrahmanirrahim. Ibu buka tu. Assalamualaikum Buka ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kaum muslimin wal muslimat, jemaah salat subuh rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah yang mana pada kesempatan kali ini masih diberi Allah bermacam-macam nikmat, terutama nikmat kesehatan, nikmat keimanan yang Allah berikan kepada kita. Banyak kaum kerabat dan sanak pemilih kita, bahkan anak kita, cucu kita tidak bisa melaksanakan sholat berjemaah. Kenapa tidak bisa, Ustaz? Barangkali nikmat berangsur-angsur Allah tarik. Maka bersyukurlah kita Bapak dan Ibu, jemaah subuh yang berbahagia. Ini subuh pertama di dalam bulan Ramadan 2026. Mudah-mudahan nanti kita melaksanakan ibadah Ramadan tidak sekedar berpuasa saja, bahkan bagaimana Ramadan kita itu berkualitas, bagaimana siang kita itu berkualitas dan bermakna. Tidak saja kita melaksanakan puasa, terkadang Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat jemaah subuh yang berbahagia, kita melaksanakan ibadah puasa. Ramadan itu kan artinya adalah pembakaran. Pembakaran semua dosa-dosa yang kita lakukan. Pembakaran semua dosa yang pernah kita lakukan. Maka orang yang berpuasa itu Allah jelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama
jemaah subuh yang berbahagia, hanya orang-orang yang beriman. Kenapa Allah jelaskan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kata Allah. Berarti orang-orang yang tidak berpuasa, manusia yang tidak melaksanakan puasa, berarti belum beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak manusia, Bapak dan Ibu, ketika Ramadan datang, ketika Ramadan menghampiri kita, bahkan Ramadan mengakhiri kita, dia tidak pernah melaksanakan puasa. Berarti alhamdulillah Bapak dan Ibu, kita melaksanakan Ramadan, berarti kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu jemaah subuh yang berbahagia, berselawat kita kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang pertama, bagaimana ibadah Ramadan kita berkualitas. Yang pertama Bapak dan Ibu, kita harus mengetahui bagaimana ilmunya puasa itu, bagaimana ilmunya Ramadan itu. Jikalau kita terkadang kita melaksanakan puasa, tetapi pahala puasa kita berkurang dan berkurang. Di mana berkurangnya Ustaz? Terkadang kita melaksanakan saum, kita berbicara ngerumpi orang lain. Nah, ini berbahaya ini. Ya. Wa hafizil lisan. Bagaimana kita bisa memelihara lidah kita? Bagaimana kita bisa memelihara perkataan kita ketika kita melaksanakan syiyam, melaksanakan Ramadan, melaksanakan puasa? Harus kita tahan. Bukan saja kita menahan lapar dan haus saja Bapak dan Ibu. Sadonya wa tahan. Ya. Kenapa? Ramadan itu salah satunya adalah bulan Quran. Bagaimana kesempatan kita Bapak dan Ibu? Masih diberi Allah umur yang panjang, masih diberi Allah kesempatan kita bertemu dengan Ramadan tahun ini. Bagaimana ada amalan-amalan yang kita lakukan yang fokus dan istiqomah di dalam Ramadan ini. Mumpung kita masih hidup, mumpung nyawa kita masih panjang, napas kita masih berhembus dengan normal Bapak dan Ibu. Bagaimana Ramadan tahun ini kita bisa melaksanakan Ramadan itu penuh dengan keberkahan, penuh dengan amalan-amalan yang kita lakukan. Bapak dan Ibu, percayalah, ketika kita melaksanakan Ramadan dengan ikhlas, dengan keimanan, maka berbeda Bapak dan Ibu. Ketika Ramadan selesai kita lakukan, maka di luar bulan-bulan yang lain, di luar bulan Ramadan, kita akan diberi Allah keberkahan. Bapak dan Ibu jemaah subuh yang berbahagia, kenapa orang yang melaksanakan puasa, rajin melaksanakan sholat, rajin bersedekah berinfak, rajin ke Mekah, tetapi bagaimana kehidupannya masih terus gelisah dan tidak merasa cukup? Maka itulah hawa nafsu. Ketika kita melaksanakan Ramadan Bapak dan Ibu, semua hawa nafsu kita tahan.
Bagaimana? Takut kita rusak ibadah puasa kita. Takut rusak ibadah Ramadan kita, Bapak dan Ibu. Maka berhati-hatilah ketika kita mengucapkan, ketika melakukan perbuatan kita. Maka ingat, ana shaimun, sesungguhnya saya berpuasa. Bapak dan Ibu jemaah subuh yang berbahagia. Dan yang kedua, bagaimana kita melaksanakan Ramadan kita itu penuh hikmat. Kita melaksanakan puasa itu benar-benar kita terasa kenikmatannya. Yang pertama, ketika kita kedatangan berbukanya nanti. Yang harus Bapak dan Ibu ingatkan adalah dan pelajari bagaimana sebenarnya Ramadan itu ketika kita mendapat pahala. Tentu kita tahu apa-apa saja yang membatalkan puasa, apa-apa saja yang mengurangi pahala puasa kita itu, Bapak dan Ibu. Beda Bapak dan Ibu ya. Yang membatalkan puasa sama mengurangi pahala puasa itu beda itu. Maka berhati-hati ketika di Ramadan, ketika kita pulang dari sholat subuh, kita ambil bantal lagi, ya, kita tidur hingga bangun jam 12 siang, sholat zuhur, sholat ke masjid, pulang dari sholat zuhur tidur lagi sampai asar, azan asar lagi, ke masjid, pulang dari masjid tidur lagi hingga jam 6 sore. Berarti Ramadan kita bukan berkualitas. Kenapa? Tidur ketidur saya kira Jawa. Ya. Luangkan waktu Bapak dan Ibu. Luangkan waktu kita ta'lil Quran. Untuk membaca Al-Quran Bapak dan Ibu. Kenapa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Ya. Bulan Ramadan itu salah satunya adalah bulan Al-Quran. Memang berat Bapak dan Ibu, baca Quran itu berat-barik. Ya, berat. Mata kita itu mengantuk. Ketika kita baca Quran pasti dia mengantuk. Barik banangwa. Maka kita paksakan. Bagaimana kita bisa di dalam satu hari itu bisa kita menyelesaikan satu juz. Satu hari. Ya, 30 hari insya Allah nanti kita bisa beribadah baca Quran 30 juz. Kita niatkan Bapak dan Ibu. Apa saatnya kita niatkan? Kita niatkan, kita kerjakan. Walaupun barik matuawa, harus kita baca Al-Quran. Kenapa? Bulan Ramadan itu salah satunya adalah bulan Al-Quran. Diturunkan Al-Quran. Bagaimana kita bersama-sama bisa melaksanakan ilmu-ilmu membaca Al-Quran. Bahkan bagaimana bisa Ramadan kita pada tahun ini berkualitas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin hanya inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semua. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Ramadan kita penuh, sehat, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua amal ibadah kita hendaknya Allah terima dan Allah ijabahkan. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.